Aku tuh ingat sama si Oki tuh. Tolong, HP ku rusak. Setiap bulan minta ganti HP. Itu namanya benalu. Ini teman-teman ya. Jadi di video itu tertulis ini teman-teman. Teman-teman harus fokus di sini nih, ya. Kalau kalian, kenapa ini kameraku ini? Aduh, kayaknya harus ganti HP baru nih. Nah ini nih ya. Ini jelas loh. Ini videonya ya. Ini nih ada tulisan ini nih. Ini fokus di sini teman-teman ya. AI generate, Ya. generate. Oke, generate. Iya. Teman-teman tahu ya bayar lagi artinya? itu gratis. Apakah video yang ada tulisannya AI generate itu apakah bisa dikatakan video asli? Dan jawabannya tidak bisa dikatakan langsung video asli. Malah biasanya itu berarti video dibuat dari nol oleh AI, deepfake, animasi, realistis Ya. atau video asli, tapi sudah diedit dan diubah dengan AI, misalnya diganti wajah dan suaranya. Biar Ya. lebih jelas video asli direkam langsung dari kamera tanpa manipulasi. Jadi kalau video asli itu langsung rekaman. Ya. Video AI generate ada campur tangan AI. Jadi keasliannya diragukan. Jadi teman-teman ya gitu ya. Jadi teman-teman harapan saya teman-teman harus mari sama-sama kalau ada video-video dilihat dulu. Atau enggak kalau mau ngedit walaupun itu video AI jangan lupa dipotong tulisan AI-nya ya. Stupid herder. Semua gara-gara dia ini. Oke. Ya, jadi ini alasan Yuli ya teman-teman ya mengatakan kalau video ini adalah video yang dihasilkan AI. Karena ada tulisan berisi media yang dihasilkan AI. Jadi Yuli mengatakan ini adalah video AI. Ya. Sekarang aku buktikan. Aku lagi live di akun akun kedua aku. Live ini dihasilkan oleh AI. Berarti aku sekarang AI. Cerdaslah kalian semua. Live ini dihasilkan oleh AI. Ini aku lagi live di akun kedua aku. Bisa aku bikin live ini dihasilkan AI. Cerdaslah kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an fihi syifa'un linnas ay fil asl. Di dalam madu ada obat untuk umat manusia. Sehingga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa ketika ada sahabat Rasulullah punya penyakit yang ada di dalam perut, maka Rasulullah mengatakan minumlah madu. Nah, di sini ada madu dari sahabat kita, produk dari sesama umat Islam yang insya Allah baik untuk tubuh kita, bisa untuk menambah kesehatan dan stamina kita dalam beberapa kegiatan, yaitu madu yang bernama madu asli murni by Mu'allaf HMC. Ini bisa diorder dan jangan lupa sebelum meminumnya niat mengikuti sunnah Rasulullah, membaca basmalah dan jangan lupa pegang dengan tangan kanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Indonesia Channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Baru-baru ini viral teman-teman ya, video pernyataan dari Yuli yang mengatakan bahwa Oki ini adalah benalu teman-teman. Adalah benalu bagi kekristenan, bagi para apologet Kristen, bagi Polycarpus. Kenapa dikatakan benalu? Karena hidupnya dari hasil memanfaatkan, menyedot sumber daya yang ada pada inangnya. Dalam hal ini tentunya kekristenan ya, yang disedot oleh Oki ini. Dan modus Oki menyedot, mengambil keuntungan adalah dengan setiap bulan meminta handphone, meminta tablet, meminta perangkat untuk live streaming, untuk bisa membuka komal diskusi. Bulan 1 mintanya kepada donatur A, B. Bulan depan mintanya sama donatur C, D. Nanti bulan ketiga beda lagi teman-teman. Inilah modus yang dilakukan Oki yang dibongkar oleh Yuli. Dan tentunya teman-teman, Yuli langsung panik dan gercep, menyangkal bahwa itu adalah dirinya. Yuli mengatakan, ini bukan saya, di komal mana saya ngomong gitu, nggak ada gitu. Langsung ya dilabrak Yulinya oleh Oki. Dan ini satu hal yang menurut saya
bagus ya. Jadi Oki nggak langsung ngomong di medsos, tapi langsung labrak duluan. Meminta Yuli mempertanggungjawabkan. Tetapi Yuli nggak mau tanggung jawab, malah menyangkal. Udah menyangkal, protes. Inilah teman-teman spirit, roh dari para polikardus tersebut. Nggak pernah bisa bertanggung jawab, nggak pernah bisa mengakui kalau dia melakukan kesalahan. Nggak bisa. Selalu mencari kambing hitam, selalu punya alasan. Orang seperti ini sangat menyebalkan, teman-teman. Salah satu didikan orang tua saya adalah harus berani mengakui kalau salah. Harus berani, teman-teman. Inilah yang membedakan kita dengan mereka. Kalau mereka ini kan selalu mencari kesalahan orang lain. Selalu mencari kambing hitam. Selalu nggak terima kalau dikatakan salah. Ngeyel kalau kita bilang. Roh polikardus ini adalah ngeyel. Selalu ngeyel. Nggak bisa diam, ya sudah, saya salah, mohon maaf. Selesai. Tapi ini enggak. Malah menuduh bahwa ini Grateful sedang mengadu domba. Grateful ini belajar dari RK. RK belajar dari Pak Bom Bom. Wah, semua ditarik. Menurut Yuli, ini kan video call. Video call pribadi. Kenapa direkam? Kenapa direkam sama Grateful? Kenapa direkam dan di-share hanya bagian di mana Yuli menjelekkan yang namanya Oki ini? Waktu Grateful jelekkan Oki, kenapa nggak di-share? Kenapa nggak direkam? Kenapa nggak ditampilkan? Nggak adil ini. Terus dia lihat ada kesempatan untuk ngeles. Karena di bawah ada tulisan AI. AI generate. Langsung dia bilang, oh ini AI, ini AI, ini AI. Ini bukan asli gitu. Halo? Gimana caranya AI meniru ekspresi wajah yang begitu jelek? Nggak bisa. AI itu, teman-teman, suara, ya mungkin gerakan bisa, tapi ekspresi wajah belum bisa. Datar. AI itu masih datar, teman-teman. Kalau ketawa, marah-marah gitu. Dan itu rata semua. Kalian boleh tes. Ada 5 wajah yang berbeda, kalian kasih prompt, perintah, ekspresi marah. Sama semua. Datar. Kalau Yuli kan ini ekspresif orangnya. Wajahnya aja kita tahu lah. Dan ini masih mau ngeles. Langsung dibantah oleh Oki ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah dengar bahwa Yuli ya, itu mengakui ya dia ada video call. Tapi kok gini. Terus dia mau membantah ini sekarang, teman-teman. Mau membantah bahwa itu adalah AI. Dan kita langsung akan tampilkan juga di mana Oki langsung mengatakan ini kurang ajar ini manusia. Udah kepergok bersalah, nggak mau ngaku. Inilah ciri-ciri semangat Polikardus, teman-teman. Nggak pernah mau mengakui kesalahan. Nggak pernah bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Teman-teman, kita akan saksikan ya bagaimana yang namanya Yuli ini ngeles ya. Yulinya ngeles dan langsung ditampar oleh Oki kembali. Langsung ditampar, teman-teman, oleh Oki. Dia langsung peragakan kenapa itu ada tulisan AI generate. Langsung ya. Dan di sini, teman-teman, sekali lagi ya, bagi teman-teman yang mau menonton, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terbaik supaya kalian makin seru. Dan saran saya, bagi teman-teman yang ngopi nih, teman-teman, jangan lupa ya, ganti gula kalian dengan madu hutan Aceh. Ganti dengan madu hutan Aceh dan kalian akan rasakan nikmatnya. Rasakan nikmatnya bagaimana yang namanya kopi dipakaikan madu hutan Aceh. Beda sekali sensasinya. Silakan di check out. Link pembelian ada di deskripsi. Kacau. Dia minta apa tadi? Mau bikin apa tadi? Mau bikin rumah. Sebentar. Tadi ada yang ketinggalan. Boleh digedekan, Kak Reda? Iya. Ya. Tenang Tok, tenang, berfokus. Diam kau. Nah ini teman-teman ya. Jadi video yang diedit itu, kok nggak keluar deh. Tenang. Jadi video yang diedit itu, ini teman-teman. Kok nggak bisa keluar, Bang? Sebentar.
Nah, videonya udah kalian tonton ya teman-teman ya tadi ya. Di bawah itu kan ada tulisan AI generate ya. Sudah tahu nggak teman-teman apa arti tulisan AI generate itu? Itu editan itu dari AI. Sebentar bang, jangan, bang, abang nggak boleh kayak gitu, abang nggak boleh kayak gitu, diem. Nggak boleh. Itu bukan video AI bang, itu video asli. Gak Itu mau. video Love asli. you Yuli, I love you Gak Yuli. mau. Shalom Maunya semuanya. ketemu aja. Emang videonya memang asli Kak Yuli. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di video itu tertulis ini teman-teman. Teman-teman harus fokus di sini nih, ya. Kalau kalian, kenapa ini kameraku ini? Aduh, kayaknya harus ganti HP baru nih. Nah ini nih ya. Ini jelas loh. Ini videonya ya. Ini nih ada tulisan ini nih. Ini fokus di sini teman-teman ya. AI generate, Ya. generate. Oke, generate. Iya. Teman-teman AI tahu nggak ya bayar lagi artinya. itu gratis. Tok, kirim ke Kareda, Tok, kirim ke Kareda. Kirim ke Kareda. Olo. Nanti kita cek. Sebentar. Ini teman-teman harus tahu ya. Sebentar. 1 menit lagi. Sebentar, aku tanya chat GPT ya, karena chat GPT itu kan pakai AI ya. Boleh lanjutkan narasi Bang Bintang? Ya, kalau ada kata-kata AI generate itu teman-teman, sekarang semua video-video di sosial media, kalau dia hasil AI, itu nanti ada kodenya di bawah AI atau mode AI. Jadi kalau ada yang mode AI itu Ini adalah Tanda air, proses dari AI. Tanda air. pengemis modern itu bukan bawa mangkok bolong ya teman-teman, tetapi bawa firman. Nah ini ya kakak-kakak ya. Sebentar kakak-kakak. Ini jadi tadi aku sempat cek di chat GPT ya, gini ya. Pertanyaanku ya. Apakah video yang ada tulisannya AI generate itu apakah bisa dikatakan video asli? Dan jawabannya tidak bisa dikatakan langsung video asli. Malah biasanya itu berarti video dibuat dari nol oleh AI, deepfake, animasi, realistis atau video asli, tapi sudah diedit dan diubah dengan AI, misalnya diganti wajah dan suaranya. Biar lebih jelas video asli direkam langsung dari kamera tanpa manipulasi. Jadi kalau video asli itu langsung rekaman. Ya. Video AI generate ada campur tangan AI. Jadi keasliannya diragukan. Jadi teman-teman ya gitu ya. Jadi teman-teman harapan saya teman-teman harus mari sama-sama kalau ada video-video dilihat dulu. Atau enggak kalau mau ngedit walaupun itu video AI jangan lupa dipotong tulisan AI-nya ya. Ya. Itu aja Gak Kak bisa Reda. kok, gak bisa. Kenapa? Gak bisa ya? Gak bisa dipotong tuh, gak bisa dipotong itu. Gak bisa dipotong. Bisa. Jadi gini ya teman-teman ya. Bisa Gini ya, di teman-teman aplikasi ya. editan, bisa itu. Cuma Enggak, dia enggak. kurang canggih. Enggak, kalau dia potong AI generate-nya, kalau dia potong AI generate-nya, resolusinya rusak. Jadi gini teman-teman, aku biar kasih tahu sama kalian jadi kalau ada video seperti itu biasanya dimasukkan ke aplikasi AI. Nanti di aplikasi AI itu kan ada semacam subtitle, title, baru nanti itu bisa diisi. Di video itu dia mau ngomong apa, itu bisa diisi teman-teman. Nah, begitu diisi, baru di-generate oleh aplikasi AI-nya, keluarlah sesuai dengan teks yang diisi itu apa. Gitu teman-teman. Ya, jadi makanya setiap video yang dihasilkan dari AI, selalu ada labelnya di bawah itu AI generate atau mode AI, selalu begitu. Teman-teman. Iya, dan satu lagi Bang Bintang aku mau menyampaikan. Ya, apapun silakan. permasalahan dengan saya, tidak usah bawa orang-orang yang biasa yang mungkin yang biasa mensupport kalian. Gak usah kalian bawa, oh saya sudah bilang dengan Bapak ini begitu. Nggak usah teman-teman ya. Saya itu bagaimana komunikasi saya dengan orang-orang tersebut itu saya bisa tahu gitu. Dan saya nggak perlu menyampaikan, saya harus klarifikasi enggak. Saya sudah bilang, saya hanya klarifikasi 1 kali saja hanya di Komal Kak Reda. Selebihnya tidak akan ada klarifikasi atau apa-apa. Itu saja Kak Reda. Pamit hari ini nggak naik lagi. Karena 1, 2 boleh tapi tidak untuk ketiga kali Kak Reda. Oke. Tapi
Tapi kalau video Grateful sama si Mojad itu enggak AI teman-teman ya, itu asli. Itu asli dong. Itu asli teman-teman. Ya, itu asli teman-teman. Asli itu. Iya, betul, betul. Ini ngeri ya, Lanjut Kak, teman-teman lanjut ya. Kak, lanjut Kak. Ngeri memang. Jadi kalianlah yang menilai teman-teman ya. Kalian sebagai, kenapa tadi hari ini saya izinkan Yuli naik? Karena saya merasa bahwa posisi Yuli ini nggak harus diam terus gitu loh. Ya. Karena si pesundal ini ya, si tukang mesum ini teman-teman sudah keterlaluan gitu loh. Ya, dia udah keterlaluan sementara Yuli itu tidak ada hubungannya gitu loh. Tuh kalian lihat tadi chattingan itu teman-teman, WhatsApp itu, si pesundal itulah yang mengadu domba semua teman-teman. Dia di situ kena siapa? Si Jagung juga kena, si pengacara abal-abal juga kena, Superboy juga kena. Ya, banyak di situ yang kena tadi teman-teman ya. Tapi yang Makanya dikeluarkan si Superboy dia Kak jadi momot karena memang dia berkepala dua. Iya. Berkepala Betul, betul. dua dia. Aku satu loh, kepalaku loh. Ya, jadi apa Tapi gini namanya? ya Kak, tapi gini Kak, Kareda. Ini ya, mohon maaf ya. Ini kami sepakat kemarin dengan Kak Reda. Udah hampir sebulan atau lebih lah ya. Ya, Kita kan nggak komunikasi dengan Yuli karena memang ada privasi Yuli yang diminta Yuli untuk kita jaga. Betul ya Kak ya? iya betul, betul. Ada privasi Yuli yang diminta oleh Yuli untuk kita jaga. Makanya banyak teman-teman kemarin yang nanya di DM kita kan, kenapa Yuli nggak pernah naik lagi ke Herder? Kenapa Yuli nggak pernah naik ke Komal Reda? Kita diam teman-teman. Kami diam, bukan kami ada masalah dengan Yuli, bukan. Karena ada privasi Yuli yang harus kami jaga, yang itu diminta langsung sama Ito Yuli. Bahkan saya sudah DM Ito Yuli bilang apa? Ito, aku mau silent. Dia bilang begitu. Ya, tapi ini juga permintaan Ito Yuli untuk naik. Betul ya Kak ya? Iya, atas Ini- seizin kakak lah. Ya, dan Ini permintaan Ito Yuli kepada Kak Reda dan seizin Kak Reda untuk ditampilkan. Ya saya tadi juga heran juga mau ngapain ini gitu. Padahal kita udah sepakat untuk nggak menaikkan Ito Yuli gitu. Tapi ya apapun itu ya teman-teman ya, ini baru pertama sekali Ito Yuli naik setelah kita kemarin bongkar bom CS. Lanjut Kak Iya. Reda. betul, betul. Ya. Dan merasa teman-teman sebaiknya Yuli tidak terlalu lama untuk di-framing dan juga dimain-mainin seperti itu, teman-teman ya. Jadi akhirnya memang saya terpaksa harus mengizinkan tadi, tapi teman-teman itu tadi saya bertelepon dulu dengan dia dan memang dan sepantasnya harus dia speak up supaya memberitahu ke netizen ya. Supaya karena kalianlah yang menjadi ini teman-teman ya, yang menjadi wasit teman-teman ya. Jadi ngeri sekali ya. Jadi beginilah teman-teman ya. Perapologetan itu teman-teman ya. Sekarang gini, yang selalu ya dinarasikan oleh si Bom-Bom bahwa room herder yang membuat huru-hara. Sekarang teman-teman, siapa yang bikin huru-hara? Siapa? Adakah chattingan kami mengadu domba misalnya, oh nanti si MP kita atur begini ke sana, si Mokondo kita ini, terus si Pukijong kita begini ke sana, si debator si Gajangingi kita gini ke sana, ada nggak teman-teman? Nggak ada tim herder seperti itu teman-teman. Ya, ngeri sekali loh teman-teman ya. Tolong absen dulu teman-teman. Ini absennya masih kurang, masih banyak kalian. Kayaknya di bawah ini hanya pendengar budiman atau memang hanya mau mendengar gosip. Ya, tolong absen dulu teman-teman. Ya, absen dulu di ini terus di follow akun ini teman-teman karena akun ini dari kita untuk kita teman-teman. Ya, jadi saya sudah bilang teman-teman. Ya, kita itu tidak pernah mengadu domba si A ke si B ke si ini. Tapi siapa yang mengadu domba di sini teman-teman? Bukankah selama ini ya yang tadi yang muncul di WhatsApp-nya si Yuli itu kan selama ini kan dia itu siapa di situ teman-teman semua ya yang disebut semua di situ apologet teman-teman
Grateful, Grateful, MP, Mata Superboy, Picek, terus Superboy, Superboy, Ya. si RK. Iya. si Coba, siapa itu? Jagung. Circlean mereka semua Kak, circlean mereka semua juga, mereka juga pelakunya. Betul, ya. Kenapa kok sesimpel itu si Bom Bom ya? Coba si Puki Bom Bom kenapa dia selalu bilang bahwa room ini yang bikin huru-hara? Sama Kak, si Bom Bom juga begitu. Ya. Sama, gurunya kan si Bom Bom. Nah, Sekarang diwariskan sama siapa? Sama si RK. iya betul. Si RK ini lagi menjalankan strategi itu yang mengombang-ambingkan, ya kan? Iya, Ya. betul. Tapi kalian sadar gak Kak? Pengacaranya si Mokondo. Stupid herder. Ini pokoknya semua gara-gara stupid herder ini. Stupid herder. Semua gara-gara dia ini. Oke. Ya, jadi ini alasan Yuli ya teman-teman ya, mengatakan kalau video ini adalah video yang dihasilkan AI. Karena ada tulisan berisi media yang dihasilkan AI. Jadi Yuli mengatakan ini adalah video AI. Ya. Sekarang aku buktikan. Aku lagi live di akun akun kedua aku. Live ini dihasilkan oleh AI. Berarti aku sekarang AI. Cerdaslah kalian semua. Live ini dihasilkan oleh AI. Ini aku lagi live di akun kedua aku. Bisa aku bikin live ini dihasilkan AI. Cerdaslah kalian semua ya. Cerdas lah. Kok bisa Jangan gitu ya? bodoh-bodoh kali. Gitu. Itu settingannya bisa di on kan. Itu settingannya tinggal di on, Betul. tinggal di off. Ada bacanya dihasilkan oleh AI. Terus karena ada tulisan itu kok katakan itu AI. Saya live aja berarti AI itu yang live bukan saya gitu. Ya, Makanya kok Kita semua kurang-kurangi kok juga benturkan ngerti. kepalamu itu ke tembok biar nggak longor gitu. Lanjut Bang MP, itu aja. Shalom. oh dasarnya AI karena itu. Iya kan itu Iya. ada settingannya Bang MP. Itu bisa disetel. Aku barusan Iya. ditelepon sama teman aku yang paham TikTok, ternyata benar. Loh, saya juga biasa buatin itu. Iya, Oh, itu jadi gampang. dasarnya dikatakan itu AI karena ada tampilan seperti itu, ada tulisan seperti itu. Heeh. Ya Allah, Yuli. Aduh. Oh iya, Kalau Bang MP, di- mohon kecilkan Bang Ya, MP silakan. layarku. Kalau aku yang besar, aku yang dihujat banyak besok soalnya. Loh, nggak apa-apa, itu kan sudah risiko. Iya, aku kan udah Kan kena sudah- tadi. Tambah sedih aku besok kalau di buka-buka, gawat. Tapi aku udah tandain sih, aku udah mulai tandain. Udah mulai merasa. Gue sih sebenarnya gini ya buat teman-teman itu biar gua saja. Yang lain kayak Bang Oki ini nggak usah teman-teman. Ya saya maunya si room binatang ya, Edis ya, biar ngomongin saya saja. Karena kalau saya sih udah biasa ya, kalau terima-terima kayak gitu tuh udah biasa ya. Ya. Jadi memang kalau yang namanya seperti Edis dan grup-grup binatang ya, saya kira itu selalu seperti itu ya, fitnah ya. Edis kemarin fitnahnya ngomongin tentang saya ngumpulin donasi dari teman-teman Chinese, Tionghoa ya. Makanya saya bilang kalau ada saya minta ya melalui nomor rekening, saya minta donasi, potong titit saya. Ya. Potong titit saya. Kalau memang saya, jangankan untuk teman-teman dari etnis Tionghoa atau Chinese ya,
Yang pribumi, priplanet pun kalau ada potong titik saya. Ya, tiba-tiba dia lupa ingatan di situ tuh. Ceki, makasih ya, udah kayak dibaptis aja ini saya. Saya kalau dengar-dengar kayak paus gitu tuh ada kayak baptisan gitu air. Ya. Jadi agak aneh kalau seandainya ya saya dipertanyakan seperti itu. Coba tanya Ceceki deh, ya mungkin Ceceki ini bisa menjadi jawaban mungkin kali ya. Teman-teman semua bisa tanya, pernah nggak saya kasih kirim nomor rekening? Ya, jadi itu teman-teman ya. Kalau orang mau ngasih paus kayak mau ngasih singa, mau ngasih apa ya itu bukan suatu hal yang disebut donasi. Donasi itu adalah pertanggungjawaban untuk apa? Ya. Jadi kalau donasi mau beli rumah ya Anda harus bertanggung jawab ada rumahnya. Lah kalau saya butuh contohnya saya butuh ya mau buat balai kerajaan, saya buka donasi boleh dong. Baru terkumpul 30 M gitu kan. Belum sampai lah untuk bangun kerajaan mesti 80 M. Itu namanya donasi. Jadi pertanggungjawabannya untuk apa? Ya. Kalau tentang yang namanya singa apa segala macam ya sampling itulah kita harus ngerti lah ya. Ya ngomong-ngomong tiba-tiba Edis lupa ingatan gitu. Balai Kerajaan Mata Pisau ya nanti kita buka ya. Teman-teman jangan lupa nanti donasi ya buat Balai Kerajaan Mata Pisau. Kita akan bangun yang besar ya di Timur Purba. Ini ada Kak Widuri, halo. Oh, naik ke atas ya. Kayaknya kepencet deh. Ya udah Kak, kalau memang kepencet. Mau ngomong atau enggak nih? Enggak. Kayaknya orang-orang pada senang selingkuh ya. Kenapa orang-orang pada suka selingkuh? Menurut survei 2/3 laki-laki itu selingkuh. Tapi ini ngomong tidak siapa yang selingkuh? Cuma laki-laki, tidak cuma laki-laki aja, perempuan juga itu sih. Apa ada selingkuh gitu. Ada indikasi terlingkuh. Di mana ada kesempatan saya selingkuh. Kenapa suka begitu? Apakah selingkuh itu tapi berdosa juga sih. Berdosa selingkuh itu. Ya udah cuma kasih tahu itu aja. kepencet daripada tidak ada yang bicarakan lebih baik. Ngomong gitu ya, aja. Oke. Baik, makasih Kak Widuri ya. Tuhan Yesus berkati selalu. Coba kasih jelas siapa yang selingkuh gitu. Kan enak gitu. Teman kantor pernah. Oh, teman kantor. Oke, kalau gitu stop. Ya. Stop. Kalau teman kantor. Oke, jadi tidak nyinggung siapa ya. Kopi oma satu aja gitu. Kan nanti ketahuan. Oh iya ya. Itu juga tadi kan lagi sepi oma terus pas si aku mau ngomong aku langsung ini takut ketahuan. Langsung kan terbongkar penipuannya. Ini besok mau ngeles apa lagi nih Yuli? Mau ngeles apa lagi gitu? Kenapa nggak akui saja? Iya bang, itu kemarin saya gibahin kamu waktu sama Grateful. Namanya kita di belakang ya. Namanya kita juga iri. Karena Oki ya, Bang Oki dapat handphone kan gitu. Tinggal bilang aja Yuli. Tinggal sampaikan apa adanya. Bahwa Anda merasa bahwa kekristenan ini disedot oleh Oki. Dan takutnya nanti Kristen habis, donatur-donatur udah nggak percaya, Yuli nggak dapat bagian. Nah, ini kan yang selalu mereka pikirkan. Mereka berpikir kalau semua donatur udah diambil, donatur udah kecewa, besok nanti yang baru-baru ini nggak dapat bagian. Padahal Yuli lagi merintis jalan untuk menjadi Ratu Polikardus. Dia sedang berusaha untuk jadi Ratu Polikardus, itulah nyari panggung terus. Dan dia akan menghujat Islam nanti setelah di Amerika. Setelah berhasil ke Amerika. Nanti sudah di Amerika hujat Islam supaya dapat donasi. Jangan nanti donatur udah kapok duluan.
Begitu dia tiba di Amerika, donatur udah kapok, nggak mau lagi donasi. Rugi Yuli. Rugi kan gitu. Nah, inilah kenapa dia nggak suka dengan yang namanya benalu-benalu ini. Ya sampaikan saja. Mana tahu bisa deal-dealan gitu kan. Oke, bilang oke lah ini duit tutup mulut nih. Duit tutup mulut nih, 20%. Ya. Dari penghasilan saya kasih supaya kamu jangan bongkar modus-modus penipuan yang Oki lakukan. Dan sekali lagi, ujung-ujungnya ini kan semua karena ajaran, teman-teman. Ajaran Mammon ini. Mereka ini kan penyembah-penyembah Mammon ya. Penyembah berhala Mammon. Mammon alias uang, teman-teman. Coba lihat motivasi-motivasi mereka terjun dalam dunia diskusi lintas iman ini. Saya, teman-teman, selalu menilai secara objektif. Kalau ini orang membela iman, saya katakan membela iman. Yang namanya Samuel Sihaan, Herdi ya, itu bela iman, teman-teman. Bela iman, termasuk Muri Wali, Deki Ngadas ya, bela iman walaupun imannya salah. Menurut kacamata kita ya, sekali lagi, menurut kacamata kita imannya salah. Tapi itu dia lakukan dalam rangka membela iman yang dia pikir benar. Ada juga yang karena dendam kepada Islam, kebencian kepada Islam. Fatimah Sedekah, Tanpa Ragi ya, Sofiatul, itu motivasinya dendam, benci kepada Islam. Ada juga yang motivasinya karena uang. Edis, RK, Pak Bom Bom, Rudi Iskariot, Oki ya. Dan ini cukup membagongkan di mana dua orang ini bersatu, teman-teman. Yang satu karena benci Islam, yang satu karena nyari duit. Jadi cocok ini dua orang ini. Siapa? Edis dan Sofiatul. Karena menurut Sofiatul dia nggak butuh uangnya. Ya udah, kamu mau ambil uang dari menghujat silakan, saya dukung kamu. Yang penting hujat Islam karena dia benci Islam. Jadi cocok sama Edis kan? Yang satu butuh hujat Islamnya, yang satu butuh duitnya. Karena kalau dua-duanya butuh duit akan berantem. Ambil contoh, Oki dan Yuli, dua-duanya butuh duit. Dua-duanya kepentingannya uang, ya berantem gitu, berebut, kecuali uangnya banyak sekali bisa bagi dua, kenyang sama-sama, diam. Biasanya sesama Polikardus ini, yang satu kelompoknya isinya gila uang, mereka itu akan bersatu saat duitnya banyak aja. Saat duitnya cukup bagi. Karena dibagi semua masih kenyang, ya sudah diam. Tapi kalau udah ada yang kelaparan, pasti akan cakar-cakaran. Yang bisa bersatu tuh yaitu beda genre. Sofiatul dan Edis itu beda genre. Itulah kenapa ini sangat cocok. Sofiatul nggak butuh uangnya. Nggak butuh dia. Edis butuh. Ya sudah, biarkan kasih Edis. Kasih Edis saja. Itulah Sofiatul nggak butuh kan. Donatur dia bilang. Dia nggak bisa diatur donatur. Karena dia nggak butuh. Karena dia dibayar oleh organisasinya. Dia pekerja. Dia pekerja yang direkrut karena benci Islam. Yang dia penting adalah hujat Islamnya. Edis butuh uangnya, silakan. Edis ambil uangnya. Ngerti ya poinnya teman-teman ya? Yang namanya bisa cocok itu kan karena ada perbedaan. Ada perbedaan, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau batu ketemu batu berantem. Batu ketemu batu berantem. Tipikal dua-dua ngalah, ya udah ngalah sampai kiamat. Nggak ada yang pegang komando. Yang satu engge, saya ikut aja. Yang satu bilang saya ikut aja. Ya udah sama-sama ikut-ikut aja, nggak jalan-jalan teman-teman. Jadi harus saling melengkapi. Saling melengkapi. Ini yang teman-teman harus tahu dan belajar ya. Dan sekali lagi, Oki itu tipikal nyedot duit. RK nyedot duit. Robert Lele nyedot duit. Walaupun mereka sekarang satu kubu, hanya masalah waktu sebelum mereka berantem. Karena donaturnya nggak akan sanggup untuk membiayai dalam jumlah besar kepada 3 orang sekaligus. Akan ada iri-irian, teman-teman. Akan ada iri-irian. Karena memang motivasi mereka tuh uang. Beda dengan apologet Islam ya. Berkali-kali saya sampaikan. Di Islam tuh luar biasa saling melengkapi. Ada Bang Zuma yang karismanya luar biasa. Yang orasinya luar biasa. Tapi apakah Bang Zuma 100% sempurna? Tidak. Banyak hal juga Bang Zuma lemah. Tapi di cover oleh teman-teman yang lain. Dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Misalnya Bang Zuma nggak ada waktu untuk ngurus operasional.
Nggak ada waktu, karena dia disibukkan juga dengan kegiatannya di kantor, di rumah, di cover sama yang lain. Kores sama saya teman-teman. Ya, kita saling melengkapi. Kalau Kores dia cuma butuh oten-oten yang lucu, dia butuh popularitas. Oke? Apa yang terjadi? Kita saling melengkapi. Dan kita nggak pernah ribut karena uang. Saya ambil contoh ya. Donasi, ya, kita kalau dapat kita pakai untuk operasional. Ini kita mau jalan kemana nih? Ada yang ngasih, oke kita pakai untuk operasional. Untuk kegiatan. Terus kayak contoh THR kemarin. THR Kores itu dari zaman dulu, dari saya pertama kenal, itu jauh di atas saya. Bahkan bisa dibilang, dulu pernah sampai 10 kali lipat. Bayangkan teman-teman. Kalau udah 10 kali lipat itu kan jemplangnya gila ya. Jemplangnya gila. Kalau cuma 1,5, yang ini 500, yang ini 600, atau 500 sama 800, atau 500 sama 1 juta, masih mending gitu. Ini 500 sama 5 juta misalnya. Jemplangnya gila. Tapi apakah saya iri? Enggak teman-teman. Apakah saya jadi benci Kores? Apakah saya jadi pingin nikam dia? Ya enggak teman-teman. Itu rezeki dia. Ada Goldian sekarang, sama gitu. Rezeki Goldian luar biasa. Luar biasa teman-teman. Dari zaman dulu saya yang paling rendah, biasa aja kok. Ya. Karena menurut saya setiap orang itu sudah diatur kok rezekinya. Saya nggak dapat dari THR, saya dapat dari konten gitu kan. Saya dapat dari jualan. Ada saja. Dan itulah indahnya. Kalau kita tahu bersyukur. Kalau kita tahu menghargai teman-teman. Kalau mereka ini kan nggak ada bersyukur-syukurnya. Dikasih cukup nggak cukup. Selalu rakus. Rakus sekali. Karena ya itu, mamon itu yang mereka sembah itu yang membuat lapar mereka itu nggak akan bisa-bisa selesai. Saya alhamdulillah ya ketemu dengan banyak orang yang luar biasa dalam menasihati saya, menjadi mentor saya. Selain bokap saya ya, mendiang bokap, saya juga punya teman yang luar biasa banyak yang menasihati. Saya dikatakan ya, bahwa nyari duit itu seperti minum air laut, air garam. Makin diminum, makin haus. Makin diminum, makin haus, teman-teman. Jangan kalian pikir enak gitu. Enggak. Sama kayak gatal gitu kan. Makin digaruk, makin enak. Tapi akhirnya jadi luka. Jadi luka. Uang seperti itu juga. Harus tahu kapan cukupnya. Rasulullah mengajarkan kita ya, berhentilah makan sebelum kenyang, dan makanlah sebelum lapar. Kenapa seperti itu? Supaya kita tahu bersyukur, teman-teman. Jangan makan itu kayak sampai harus kenyang banget gitu. Makan tuh harus semua habis gitu. Semua mau dimakan gitu. Rakus. Maka itu akan kebawa ke sifat kamu. Akan terbawa. Itulah saya bilang hidup tuh harus balance. Harus balance. Jadi kita harus ingat juga, ya Rasulullah tuh kenapa sering ke kuburan? Bukan sedang aneh-aneh ya. Kalau orang sekarang kan aneh-aneh ke kuburannya gitu kan. Ke kuburan, minta ini, minta itu, aduh. Ke kuburan itu supaya kita ngingat akan kematian. Masa depan yang paling pasti itu kematian, teman-teman. Yang lain enggak? Kalian belajar ya, pengen jadi dokter. Masih pengen kan? Bisa terjadi, bisa enggak? Pengen jadi pengusaha kaya, bisa jadi, bisa enggak. Pengen jadi pegawai aja lah, pegawai negeri sipil, PNS. Belajar betul-betul, ikut ujiannya. Bisa jadi PNS, bisa enggak. Tapi kalau kematian pasti enggak. Ada yang bisa lawan di sini kematian? Enggak ada kan? Yang paling pasti ini kita tua dan mati. Enggak ada yang bisa melawan itu. Untuk itu, ya, siapkan bekal terbaik teman-teman. Saya alhamdulillah ya, dari dulu teman-teman. Karena dulu pernah jadi pendoa di rumah sakit, saya melihat banyak sekali orang-orang yang menghadapi kematian. Ya. Orang-orang yang nggak berdaya di rumah sakit. Waduh.
Dari situ saya selalu merenungkan seandainya saya di situ. Seandainya saya, ya nanti bagaimana. Karena ini kan masalah waktu nih. Suatu saat kita akan ada di posisi itu. Itulah kenapa saya kalau disuruh operasi, sakit gitu kan, suntik gitu, saya nggak pernah takut teman-teman. Nggak pernah takut, karena saya pikir sekarang atau nanti. Ada orang kan nggak mau disuntik lah, takut inilah, takut itu. Padahal itu masalah waktu kan. Ada orang bilang, jangan dioperasi gitu. Bedanya operasi sekarang sama operasi nanti aja gitu. Punya penyakit nih, yang harus dioperasi. Kamu tunda pun, apa gunanya? Toh nanti juga mau dioperasi. Udah tua malah nanti susah, lemah. Dulu saya pikir ya hidup itu cuman sekali, pastikan kita nggak menyesal aja lah. Walaupun sekali lagi ya, kalau kalian bilang apakah saya nggak pernah rasa menyesal, ya pasti ada. Penyesalan itu pasti ada, namanya manusia. Tapi saya selalu berusaha ngambil hikmahnya saja. Ngambil hikmahnya. Jadi jangan sampai di saat nanti saya tua saya menyesal. Jadi saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan sekarang, sehingga nanti di hari tua ya, kalau nikmati hari tua, saya bisa dengan bangga bercerita, saya pernah ini, saya pernah itu, saya pernah lakukan ini. Ada rasa bangga dan ada cerita yang bisa dibagikan. Mungkin sekian dari saya. Ya, mana tahu nanti di usia tua kan masih bisa lihat video-video saya ini, konten-konten saya ini kan. Gagah saya di masa muda gitu kan. Banyak yang sudah saya lakukan. Anak cucu saya lihatnya juga bangga. Mungkin itu aja ya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Ya. Dan jangan lupa juga di check out mau di madunya teman-teman ya. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Dan sekali lagi saran dari saya, coba tes madu hutan Aceh. Jangan madu murni terus. Walaupun madu murni yang paling murah gitu kan. Akasia juga lumayan 40.000 aja. Dan sedikit pengumuman, mungkin kita akan ada penyesuaian harga di bulan depan. Lantaran harga bahan baku naik semua ya. Plastik, kotak. Udah duluan naik, saya juga bingung nih. Packagingnya dan botol madunya itu udah naik teman-teman. Naiknya terasa juga gitu. Karena naiknya udah mau 2.000-an. Bahan baku juga ada naik. Jadi sudah setengah dari keuntungan gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ya, jangan lupa saran saya, madu hutan Aceh, tes dulu. Yang suka ngopi, ganti gulanya dengan madu hutan Aceh. Yang hobi minum kelapa juga bagus, teman-teman. Daripada pakai gula aren, yang biasa pakai gula aren, coba diganti dengan madu hutan Aceh. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.